A few moments later. Maaf ya mengganggu waktunya. Jadi saya boleh perkenalkan diri kakak dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Aswin, Prodi Animasi semester 1. Perkenalkan, nama saya Michael Angelo, juga mahasiswa semester 1 dari prodi yang sama. Oke, Kak. Jadi saya di sini ingin mewawancarai kakak tentang toleransi antar umat beragama di era globalisasi, Kak. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih menurut pandangan kakak. Bagaimana pandangan kakak terhadap kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia saat ini? Kalau di saat ini kerukunan toleransi di Indonesia masih cukup baik. Paling ada beberapa perbedaan pendapat, tapi masih bisa disangkal untuk kedamaian. Paling masalahnya ya di media sosial aja. Ya. Dan memang benar apa yang dikatakan Sirian, karena kerukunan agama itu pasti ada tantangannya juga. Cuman di media sosial saja. Iya, apanya? Menurut kakak, apa arti toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan negara itu kita bisa membiarkan mereka dengan keyakinan mereka, gitu kan. Kita bisa menghargai perbedaan tanpa harus setuju dengan semua hal. Kita bisa tetap teguh dengan keyakinan kita, tapi juga menghormati hak orang lain. Benar sekali, toleransi itu juga bisa saling membantu tanpa perbedaan agama sih, atau suku. Jadi sangat penting sekali untuk bangsa Indonesia ini tetap bersatu sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana menurut kalian nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan ketiga, bisa menjadi dasar dalam membangun toleransi antar umat beragama? Oke, di sini Pancasila kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban dari Tuhan. Tapi kita juga nggak bisa memaksa orang lain, agama lain untuk mengikut kepercayaan kita. Disitulah letak keberagamannya. Saya sepakat. Pancasila itu mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi kejayaan bangsa. Kalau kita benar-benar mengamalkan Pancasila, pasti konflik karena perbedaan agama bisa dihindari. Apa tantangan terbesar dalam menjaga toleransi di era global saat ini? Kembali ke masalah yang tadi, media sosial. Terkadang ada orang yang menyamar, provokatif, kan, untuk mengadu domba tibanya kan. Disitulah letak kebencian satu sama lain. Betul, selain itu kan gaya hidup sosial itu yang individualis kadang membuat orang kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Jadi padahal nilai gotong royong dan persaudaraan itu sangat penting untuk menjaga toleransi. Apakah ada pengalaman pribadi yang menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan kalian? Kalau secara pengalaman pribadi, tidak juga. Selain kayak dia mau beribadah, ya sudah dia beribadah, saya tak menghalang-halang. Kalau memang ada jadwalnya itu, ya seperti itu aja. Saya juga setuju apa yang dikatakan Sirian, karena sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan kita tidak boleh juga menghina kepercayaan orang lain juga, karena itulah bentuk dari toleransi tersebut. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik untuk mencegah konflik antar umat beragama? Ya, pertama ya berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan ada yang nggak dimengerti, mending
tanyakan langsung daripada berasumsi suuzon yang gak baik-baik kan. Nah, kalau menurut saya juga berdiskusi atau bermusyawarah, tidak perlu juga menggunakan dengan cara kekerasan gitu. Jadi berpikirlah dengan kepala dingin, berpikir dengan logis. Apa peran generasi muda dalam menemukan sikap toleransi di tengah arus globalisasi? Ya, kita sebagai generasi muda juga dengan kita belajar ini, kita belajar menghargai pendapat, kita bisa mengingatkan orang lain. Pokoknya tiangnya ada di kita dulu. Dan memang benar apa yang dikatakan Sidan itu, karena kita sebagai generasi muda adalah saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat juga dan keyakinan orang-orang juga. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan Kakak untuk masyarakat agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Gini, sejauh ini kita udah belajar Pancasila, diajarkan dari PAUD malahnya. Ya. Kita juga udah hafal. Kita bukan hanya menghafal sila-silanya saja, kita dalami, kita serapi, kita maknakan itu. Kita terapkan di dunia nyata agar tidak terjadi perpecahan yang mungkin sekarang ini ada. Dan janganlah sampai terprovokasi tentang informasi-informasi yang sangat tidak benar. Dan lagi pula juga agama kita itu tidak diajarkan untuk menghina agama lain juga. Bagi saya segitu dulu pertanyaannya Kak. Terima kasih buat Kakak waktu dan pendapatnya. Semoga semangat toleransi Kakak bisa menginspirasi generasi muda lainnya. Sama. Ya, sama-sama. A few moments later. 'Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing.